Ferdinand minta maaf usai tweet Allahmu lemah, netizen makin kelihatan pecundang ya, macam-macam lah. Kecam cuitan Ferdinand Hutahian, Ketumpi A212, jangan salahkan kalau umat turun ke jalan. Tulisan atau cuitan yang disebut berbau sara, saudara. Hingga Rabu dini hari sekitar pukul 14.30, cuitan tagar tangkap Ferdinand Hutahian ini sudah menembus nih saudara. 22.000 saudara cuitan. Dan pemikiran Islam bahwa inilah ketika agama Islam dihina, dinistakan, umat marah saudara. Bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, "Hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah." Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian sekali ini kelihatannya bakal kena batunya. Berkali-kali sih dia sering melontarkan pernyataan yang nyinyir terhadap umat Islam. Namun kali ini pernyataannya benar-benar sudah dianggap keterlaluan, melampaui batas. Karena dia dinilai membanding-bandingkan Allahnya. Pernyataan yang dibuat lewat sebuah unggahan di akun Twitter pribadinya pada Selasa 4 Januari kemarin itu menuai protes keras dari sejumlah pengguna sosial media. Pengguna media sosial Twitter akhirnya ramai-ramai mendesak pihak kepolisian segera menangkap Ferdinand. Ketua PA 212, jika Ferdinand Hutahian tidak diproses, jangan salahkan umat turun lagi ke jalan. Kicauan pegiat media sosial Ferdinand Hutahian lewat akun @ferdinandhean3 berbuntut panjang. Sekalipun Ferdinand Hutahian sudah menghapus kicauan tersebut dan mengunggah video klarifikasi. Pada Selasa 4 Januari, Ferdinand mengunggah kicauan. "Kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela." Atas kicauan tersebut, Ketua Persaudaraan Alumni PA 212 Selamat Ma'arif mengeluarkan seruan kepada pengikutnya untuk beramai-ramai membuat laporan ke Polda masing-masing daerah. "Saya serukan kepada umat untuk segera serentak laporkan ke Polda masing-masing dengan pasal penodaan agama," tegasnya kepada kantor berita politik Ermol Rabu 5 Januari. Selamat Ma'arif berharap laporan itu bisa segera diproses oleh pihak kepolisian. Polisi sambungnya harus segera menangkap Ferdinand Hutahian agar umat Islam yang merasa dilecehkan tidak kembali berunjuk rasa ke jalanan. Hati-hati, jangan salahkan umat kembali turun ke jalan besar-besaran jika kasus ini tidak diproses, begitulah tegasnya. Setelah kicauannya tersebut viral, Ferdinand membuat sebuah video klarifikasi. Katanya diksi Allahmu lemah merupakan bagian dari dialog imajiner antara hati dan pikirannya yang sedang down karena sedang menghadapi beban yang berat. Ketua Umum Persaudaraan Alumni PA 212 Selamat Ma'arif mengomentari penetapan tersangka terhadap Habib Bahar bin Smith terkait kasus penyebaran berita bohong. Menurutnya, penahanan Habib Bahar ini bisa berbuntut panjang. Pesannya terhadap keadaan bangsa sungguh mengejutkan. Sama dengan kasus HRS, saya yakin sisi politis lebih dominan, kata Selamat Ma'arif kepada Gempi.co Rabu 5 Januari. Pasalnya, pentolan 212 ini mengaku kejadian serupa sebenarnya sudah banyak terjadi di negara ini. Pihaknya pun tak segan telah melaporkan kejadian-kejadian penyebaran berita bohong atau penistaan agama. Selamat menduga ada semacam sistem yang telah merugikan sebab penanganan kasus tertentu bisa berjalan cepat, termasuk kasus Habib Bahar ini. Akan tetapi penanganan kasus lain berjalan lambat. Habib Bahar bin Smith dan seorang pengunggah video ceramahnya ke YouTube berinisial TR telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Penetapan tersangka diumumkan pada Senin 3 Januari malam setelah mereka berdua menjalani pemeriksaan. Penanganan kasus Bahar memang tergolong cepat dibandingkan dengan beberapa kasus ujaran kebencian lainnya seperti kasus Denny Sirgar hingga Abu Janda 11 Desember 2021. Bahar dilaporkan pada 11 Desember 2021 oleh seorang warga berinisial TNA. Dia melaporkan ceramah Bahar yang dilakukan di Margasih, Kabupaten Badung. Ceramah itu dilaporkan ke polisi karena diduga mengandung unsur kebencian dan ujaran bohong. Selain di Polda Jabar, Bahar juga sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 7 Desember 2021. Terkait kasus yang sama, selain Bahar, Egy Sujana juga dilaporkan untuk perkara yang sama. 28 Desember 2021,
Setelah dilakukan penyelidikan oleh Polda Jabar, polisi lalu mengirim surat perintah dimulainya penyidikan telah diserahkan kepada Bahar di kediamannya di wilayah Bogor pada tanggal 28 Desember lalu. Artinya polisi butuh waktu 2 minggu lebih untuk menentukan kasus ini naik ke tahap penyidikan. 3 Januari 2022, Bahar lalu diperiksa polisi pada tanggal 3 Januari 2022. Ia kemudian mendatangi gedung di Treskrimum Polda Jabar pada Senin 3 Januari untuk memenuhi panggilan terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang disampaikannya saat berceramah di Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa, Bahar lalu ditetapkan sebagai tersangka bersama TR. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan 2 alat bukti yang sah. 4 Januari 2022, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tampo juga memastikan Bahar sudah berada di dalam sel rutan Mapolda Jabar. Dia dipisahkan dengan tahanan lainnya. Ibrahim menambahkan Bahar kini berada dalam kondisi yang baik usai ditahan. Sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan, Bahar sempat menjalani tes kesehatan terlebih dahulu. Meski sudah ditahan, menurut Ibrahim, Bahar masih harus mengurusi kelengkapan administrasi penyidikan dan bakal diperiksa untuk menambah bahan keterangan. Tanggapan pengacara soal kasus Bahar Smith, kuasa hukum Bahar, Ihwan Tuan Kota, menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan terhadap kliennya merupakan tanda dari matinya demokrasi. Ihwan menambahkan, penetapan tersangka yang dilakukan terhadap kliennya terlalu cepat. Sejumlah saksi yang dirasa perlu dimintai keterangan untuk melengkapi proses sebelum penetapan tersangka tidak dihiraukan, seperti panitia penyelenggara kegiatan ceramah yang diadakan di Margasi, Kabupaten Bandung. Lebih lanjut, Iwan mengatakan penetapan tersangka merupakan rangkaian bentuk pembungkaman kritik terhadap pemerintah. Bentuk pembungkaman sebelumnya dimulai dari tewasnya 6 anggota Laskar FPI, penangkapan Habib Rizik hingga penangkapan Munarman. Kata polisi, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tampo menegaskan penetapan tersangka yang dilakukan terhadap Bahar tak ada kaitannya dengan demokrasi. Menurut dia, polisi telah secara profesional dalam melakukan proses penyidikan. Jadi terkait memang demokrasi ini sangat jauh dan tidak ada kaitannya dengan proses penyidikan. Yang jelasnya, kita berusaha menyelesaikan progres perkara ini sesuai dengan prosedur yang ada. Bekerja dengan profesional, objektif dan transparan, kata dia di Mapolda Jabar Rabu 5 Januari. Kecamjutan Ferdinand Huta Hayan, Ketum PA212, jangan salahkan kalau umat turun ke jalan. Persaudaraan Alumni 212 turut menanggapi pernyataan pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan yang menyebut Allahmu lemah. Pernyataan Ferdinand yang disampaikan lewat sebuah cuitan di akun Twitternya itu kini ramai disorot dan dikecam karena dianggap menyinggung kelompok tertentu. Jaringan Suara.com, Ketua PA212 Slamet Ma'arif mengatakan omongan Ferdinand itu jelas menyinggung umat Islam. Untuk itu dia menyerahkan kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar ramai-ramai memperkeren Ferdinand. Caranya adalah melaporkan cuitan Ferdinand ini ke masing-masing polda. Berkaca dari laporan yang sudah-sudah sebagaimana dugaan kasus penistaan agama yang menyeret Sukmawati Soekarno Putri, Ade Armando, Abu Janda hingga Denny Sregar yang dilaporkan oleh berbagai kelompok masyarakat namun terkesan mandek di kantor polisi, Slamet langsung mengeluarkan ultimatum keras. Ia menyebut jika sudah ada warga yang melaporkan Ferdinand, maka polisi mesti tegas dan harus bertindak cepat sebagaimana Polda Jawa Barat bergerak cepat dalam mengusut kasus penceramah Habib Bahar yang kini telah menjadi tersangka dugaan penyebaran berita bohong. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka umat muslim bakal menggelar aksi besar-besaran. Sebagaimana diketahui pernyataan pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan yang menyebut Allahmu lemah berbuntut panjang. Pernyataan yang dibuat lewat sebuah unggahan di akun Twitter pribadinya pada Selasa 4 Januari kemarin itu menuai protes keras dari sejumlah pengguna sosial media. Pengguna media sosial Twitter akhirnya ramai-ramai mendesak pihak kepolisian segera menangkap Ferdinand. Ramainya desakan membuat tagar tangkap Ferdinand menjadi trending topik nomor 2 di Twitter pada Rabu 5 Januari. Dalam berbagai cuitan warganet, mereka menyertakan gambar tangkapan layar cuitan Ferdinand yang dianggap sensitif tersebut. Video pernyataan Bahar Smith lebih pilih busuk di penjara daripada minta maaf itu viral usai diunggah pengguna Twitter Tukang Rozak. Seperti dilihat pada Rabu 5 Januari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengaku heran dengan pernyataan Bahar Smith yang katanya lebih memilih busuk di penjara dibanding minta maaf tersebut. Pasalnya, kata sang netizen, baru sehari ditahan di Polda Jawa Barat, pihak Habib Bahar sudah meminta penangguhan penahanan. Dilihat dari video itu, nampak Bahar Smith tengah menyampaikan ceramahnya di atas panggung di hadapan sejumlah pengikutnya. Dengan nada berapi-api, ia pun menegaskan lebih memilih busuk di penjara dibanding harus meminta maaf. Mengutip berita, satu tim kuasa hukum Habib Bahar Smith diketahui sudah melayangkan surat permintaan penangguhan penahanan.